Halo Sobat Urah. Waduh, weekend ini langsung aja kita gaskan Magic Emperor. Tapi sebelumnya Bang Jack mau mengucapkan terima kasih dulu yang udah ngasih buat beliin udut. Waduh, lumayan nih Surya setengah bungkus. Oke, langsung aja kita gaskan. Mereview sedikit dari pas sebelumnya setelah kemunculan Zauvan di hadapan para kampret bangsawan. Di sini Zauvan pun pada akhirnya mengungkapkan semua drama-drama yang selama ini terjadi. Dan tentu saja hal itu membuat mereka semua shock. Bukan cuma para kampret-kampret ini, tapi juga dengan dua ahli strategi milik kekaisaran, yaitu Tuan Leng Wuchan dan juga Perdana Menteri Zugi. Dan khususnya untuk Tuan Leng Wuchan, ia tidak menduga kalau ternyata selama ini dirinya yang begitu yakin dapat memenangkan permainan ini, ternyata selama ini ia hanya bermain-main di telapak tangan Zauvan. Setelah drama permainan ini usai, kini Zauvan yang telah berhasil menjebak 4 orang tuan muda ini yang dibantu oleh bocah Yanfu, kini giliran dirinya lah yang akan menyiksa dan juga mempermainkan mereka semua. Dan tahu kalau Zauvan akan membalaskan dendamnya membuat pangeran pun sadar diri. Dan ia juga tahu kalau ini akan sungguh sangat mengerikan karena kini Zauvan tersenyum tipis melihat ke arah dirinya yang tidak lagi dapat bergerak karena memang semua kontrol tubuhnya telah ada di dalam kendalinya Zauvan. Dan menyadari kalau ini pasti tidak akan berjalan baik untuk dirinya, membuat pangeran dengan paniknya ia berujar, "Zauvan, coba kau pikirkan baik-baik. Jika kau membunuh kami berempat, kau itu sama aja kau memulai perang dengan 4 keluarga besar kami beserta ratusan klan yang bekerja di bawahnya. Dan apakah kau yakin kau bisa menanggung resiko yang seperti itu?" Ujar pangeran dengan paniknya. "Ya, jika kau melakukannya, bahkan di sini kaisar, ia juga tidak akan lagi dapat menyelamatkan dirimu," tambah bocah kuning ini. Dan itu membuat bocah Yanfu yang mendengarnya, ia sadar kalau apa yang dikatakan oleh pangeran ternyata benar adanya. Yang artinya, apakah akan terjadi perang saudara? Tidaklah mungkin. Apakah aku masuk ke keluarga Luo hanya untuk mati? Aku akan mati jika terjadi perang, pikir dari bocah Yanfu ini. Ya itu benar. Membunuhmu akan memulai perang dan itu menakutkan. Tapi kau tahu kalau aku harus membalaskan dendam, ya kan? Jadi apa yang harus aku lakukan, bocah? Mendengar apa yang dikatakan oleh Zauvan yang ingin menuntut balas atas kematian dari salah satu rekannya, membuat pangeran tahu kalau ini pasti tidak akan berjalan mudah untuk dapat menghentikan Zauvan. Dan itu hanya dapat membuatnya terdiam membeku sembari mengeluarkan keringat dingin dari kepalanya. Bukan cuma pangeran, tapi di sini para kampret tuan muda ini, mereka semua pun merasakan hal yang sama. Tubuh mereka gemetar ketakutan mendengar apa yang dikatakan oleh Zauvan. Tapi di sini untuk Zauvan sendiri, baiklah, aku mengerti, ujar Zauvan sembari menjentikan jarinya. Baiklah, karena aku masih ingin balas dendam. Tapi sayangnya kau sangatlah berharga dan tidak boleh dibunuh di dalam situasi yang seperti ini. Maka dari itu, aku hanya bisa membiarkan surga yang akan memutuskan nasibmu. Hihihi, ujar Zauvan dengan aura iblis yang menghina. Dan itu tentu saja membuat pangeran yang mendengarnya tambah keringat dingin. Tapi ia juga menyadari satu hal. Ya, aku bisa bergerak kembali, pikir dari pangeran. Tapi di sini ada sesuatu yang aneh. Aku tidak bisa menggunakan Yuan Qi sama sekali, pikir dari pangeran. Ya, rasa penasaran pangeran tidaklah berlangsung lama. Karena ketika Zauvan mengangkat jarinya ke atas, sedikit aja, tiba-tiba saja, muncratlah aliran darah yang keluar dari dalam tubuh pangeran yang membuat mereka semua yang melihatnya shock. Apa yang terjadi? Zauvan, apa yang kau lakukan? Tapi tak lama setelah pangeran Huang Fuqitian muntah, kini hal itu pun juga berlaku terjadi kepada para kampret lainnya, yaitu 3 tuan muda lainnya ini. Mereka juga mengeluarkan darah yang sama dengan apa yang terjadi kepada pangeran. Tubuh mereka pun juga bolong tertembus sesuatu yang memaksa keluar dari dalam tubuh mereka. Melihat dirinya seperti ini, begitu juga dengan 3 rekannya, membuat bocah kuning Huang Fuqitian ini bertanya kepada Zauvan. "Zauvan, apa yang kau lakukan? Dan apa yang kau inginkan dari kami? Jika kau berencana untuk membunuh kami, berhentilah bermain-main dan cepat bunuh kami sekarang."
ujar pangeran yang memohon kepada Zovan. Dan ia juga berujar, lepaskan kami dari siksaan ini, tambah bocah kuning itu. Hihihi, melepaskanmu, lantas bagaimana dengan Ning? Apakah kau melepaskannya? Ujar Zovan dengan aura membunuhnya. Tapi di sini Zovan juga sempat tersenyum tipis dan ia juga berujar, jangan khawatir, aku sudah katakan sebelumnya kalau nasibmu akan ada di tangan surga. Jadi aku akan membiarkan kalian, memberikan kalian kesempatan untuk bertahan hidup. Lihatlah lubang yang ada di dada kalian. Lubang itu akan mewakili sebuah nomor. Dan sekarang mari kita mulai permainannya. Hihihi. Dan untuk permainan ini aku sebut sebagai Battle Royale. Hihihi. Lihatlah benda ini. Di dalam benda ini terdapat kunci dari portal dimensi. Dan ketika Zovan melepaskannya ke udara, benda itu pun meledak. Dan kunci-kunci itu pun tersebar ke segala penjuru. Lihatlah, aku akan memberikan kalian waktu selama 3 hari untuk survive menyelamatkan diri kalian. Dan 3 hari itu bisa kalian gunakan untuk mencari, menemukan di mana kunci itu berada. Dan jika kalian dapat menemukannya, dan berhasil melewati portal Arai dan dapat kembali ke kota Dragon Cloud, maka artinya nyawa kalian akan terselamatkan. Tapi jika aku menemukan kalian sebelum kalian keluar dari tempat ini, artinya itu adalah suatu takdir kalian. Dalam arti lain, kalian akan mati di tanganku. Ujar Zovan dengan nada iblisnya. Ya, Yanfu, cepatlah kau buatkan kotak tertutup untuk diriku. Aku mau kotak itu berisi 4 set angka. Karena setelah 3 hari, nomor atau angka manapun yang akan keluar, aku akan mulai mengejar orang yang memiliki nomor itu. Dan untuk sisanya, ya mereka akan aman untuk sementara waktu. Dan karena aku adalah orang yang adil, aku akan melepaskan sinyal. Sebelum aku mulai berburu. Yang artinya kini hidup mati kalian ada di tangan surga. Dan sekarang kalian semua bisa pergilah. Dan ingat, kalian sebaiknya berharap kalau aku tidak menemukan kalian. Mendengar apa yang dikatakan oleh Zovan, dan setelah Zovan menyelesaikan bicaranya, kini mereka semua, para tuan muda itu pun, mereka semua berlari secepat mungkin, mencari di mana Ki itu berada dan berharap itu dapat menyelamatkan nyawa mereka. Sedangkan untuk bocah Yanfu yang menyaksikan itu semua, ia bertanya kepada Zovan, Pelayan Zovan, apakah kau berencana membunuh mereka atau kau memang akan membiarkan mereka pergi? Pergi? Bagaimana mungkin aku membiarkan mereka pergi? Yanfu, apakah kau takut mati? Tanya dari Zovan. Ya, tentu saja aku takut mati, jawab bocah itu. Tidak, kau tidak takut mati. Kau hanya takut menghadapi kematian. Ning, ia adalah seorang gadis yang berhati murni. Ia tersenyum ketika ia mati. Tapi aku tahu itu semua hanyalah sebuah pertunjukan. Dia tahu kalau ia pasti akan segera mati. Dan dia pasti merasakan ketakutan yang sangat luar biasa. Ketakutan yang ia rasakan itu menyiksanya selama 3 hari. Jadi maka dari itu aku akan membuat 4 kampret itu merasakan hal yang sama. Merasakan apa arti dari rasa takut akan kematian. Rasa takut akan kematian yang akan terus menghantui mereka sepanjang hari. Aku akan membuat mereka lebih menginginkan kematian. Ya, 3 hari kemudian kini Zovan pun telah menunggu selama 3 hari. Maka dari itu, ia pun tahu kalau ini sudah saatnya bagi dirinya untuk membalaskan ini semua. 3 hari telah berlalu. Maka dari itu, sekarang saatnya pemburuan itu dimulai. Ujar Zovan yang akan mengambil sebuah nomor undian dari dalam kotak yang sudah ada dibuatkan oleh Yanfu. Dan ketika ia mengambil dan melihat nomor yang terdapat di sebuah petasan ini, Doi berujar, aku lupa. Siapakah nomor 4 ini? Bisakah kau memberitahuku? Tanya Ivan. Nomor 4 ini milik Forest Floating Dragon, yaitu Lin Xuan Feng. Ternyata begitu. Ternyata itu adalah naga buntung itu.
Sepertinya ia sangat beruntung. Aku juga bertanya-tanya, apakah kejahatan itu membuatnya mendapatkan nasib buruk seperti ini? Atau memang ia hanya beruntung saja? Dan dar, hihi, Zofan ia menyalakan suar kembang api. Ya, 4 ledakan kembang api itu diluncurkan oleh Zofan. Dan itu juga, kembang api itu ternyata disadari oleh bocah Huang Fu ini. Bocah Lin Xuanfeng, sepertinya kau sungguh bernasib buruk. Dan ketika kau berhadapan dengan iblis itu, aku akan segera menemukan kunci gerbang dan keluar dari tempat ini. Ujar bocah kuning itu sembari ia pergi berlari. Sedangkan di tempat lain, aku telah menemukan 2 kunci portal kayu. Keberuntunganku benar-benar telah melawan surga. Kini aku hanya perlu kembali ke portal kayu dan kembali ke kota Dragon Cloud. Si kampret kuning ini tertawa. Karena ia tidak melihat adanya kembang api di belakang tubuhnya. Bahkan ia juga tidak tahu suar itu telah menyala. Ia masih sempat tertawa dan menganggap kalau dewa masih memihak kepada dirinya. Dewa telah memihak kepadaku. Tapi begitu ia melihat ke arah suar kembang api itu, ia langsung terdiam. Ditambah ketika ia mendengar dari kejauhan ada yang berujar, Lin Xuanfeng, sepertinya kau adalah tumbal pertamaku. Ya, yang berujar itu adalah Zofan dengan aura membunuhnya. Melihat Zofan yang datang ke arah dirinya, awalnya bocah Lin ini begitu senang karena ia menduga kalau surga telah mendukungnya. Kini ia harus berlari ketakutan, berlari setengah mampus. Kakak, tolong! Zofan, tolong lepaskan aku. Rencana pembunuhan gadis itu adalah rencana milik Huang Fukitian dan yang lainnya, bukan aku. Ujar bocah Lin yang panik melihat Zofan yang datang mengincar dirinya. Jika kau ingin membalas dendam, kau harus pergi mencari mereka. Aku tidak bersalah. Berhenti mengejarku. Tambah bocah Lin yang begitu panik melihat Zofan muncul di dekatnya. Mendengar apa yang dikatakan oleh bocah Lin membuat Zofan pun berujar, ya. Kau benar, di antara kalian berempat, kau bisa disebut tidak bersalah. Tapi siapa yang kau salahkan karena kau telah menjadi orang yang pertama mati? Kau harus mematuhi aturan permainan ini, bocah Lin. Ujar dari Zifan. Tidak, persetan, dengan aturan permainan ini. Jelas, ini semua hanyalah permainan yang kau inginkan, kampret. Ujar bocah Lin itu di dalam hatinya. Ia juga berujar demikian di dalam hati sembari berlari secepat mungkin menjauhi Zofan yang ada di belakangnya. Sedangkan untuk Zofan yang ingin membuat ini semakin menarik lagi, doi berujar, "Oi bocah Lin, karena kau benar kalau kau tidak bersalah, aku akan memberikan kau kesempatan. Kalau kau bisa mencapai portal kayu itu dan kembali ke kota Dragon Cloud dalam waktu 1 hari, aku tidak akan membunuhmu." Ujar Zofan sembari tersenyum jahat. Tapi untuk bocah Lin, yang mendengar itu, ia sembari berlari. Ia bertanya, apakah kau serius, Zofan? Benarkah apa yang kau katakan itu? Ya, aku akan berada di belakangmu dan jika waktumu telah habis dan kau masih berada di hutan ini, aku pasti akan bergerak menangkapmu. Mendengar apa yang dikatakan oleh Zofan memberikan bocah Lin sedikit harapan untuk dapat tetap hidup. Dan ia juga berujar, kau telah mengatakannya sendiri, jadi kuharap kau tidak menarik kata-katamu. Ujar bocah Lin dengan percaya dirinya. Ya, jangan khawatir, aku akan menepati kata-kataku. Ujar Zofan menjawab kata-kata dari bocah Lin Xuanfeng itu. Sedangkan untuk bocah Lin yang mendapatkan harapan untuk tetap hidup, ia berlari secepat mungkin menuju portal kayu yang memang sudah ia ketahui di mana portal itu berada. Sedangkan untuk Zofan, ia hanya dapat terdiam, berdiri, melihat tikus kuning itu berlari secepat yang ia bisa. Tapi di sini ingat, Zofan adalah MC yang kejam dan juga jahat. Dan di sini Zofan pun juga berujar, Lin Xuanfeng, apakah kau pikir aku benar-benar akan membiarkan kau hidup? Tidak, aku hanya melakukan ini semua hanya untuk memilih cara terbaik untuk membunuhmu. Dan untuk semuanya, siapapun itu yang memiliki kaitan dengan kematian Ning, mereka semua harus mati. Ujar dari Zofan.
Dan setengah hari kemudian, di sini bocah Lin ini yang terus berlari. Ia berlari tanpa henti. Ia berlari secepat yang ia bisa. Kini juga ia berlari tanpa memperdulikan dengan apa yang terjadi kepada tubuhnya. Ia terus berlari dengan kaki yang berdarah-darah dan ketakutan yang terus menghantuinya. Dan ketakutan itu akan kematian akan semakin kuat ketika ia rasakan, ketika ia mendengar ada seseorang yang memanggil namanya. Lin Xuanfeng. Setengah hari telah berlalu. Mendengar itu membuat bocah Lin semakin takut, semakin panik. Ia terus berlari cepat, secepat yang ia bisa hanya dengan menggunakan satu kaki yang masih normal. Ia terus berlari secepat yang bisa ia lakukan. Sial! Si kampret itu, kenapa bagaimana bisa ia begitu cepat? Ujar bocah Lin yang udah mulai frustasi. Dan ketakutan itu semakin menjadi-jadi ketika tiba-tiba saja, buah! Ivan muncul tepat di depan wajahnya dan berujar, Lin Xuanfeng, waktumu hanya tinggal 4 jam lagi. Melihat Zhao Fan yang muncul di hadapannya dan dapat menemukannya dengan sangat mudah membuat bocah Lin ini semakin panik. Ia panik ketakutan berlari secepat yang ia bisa. Ketakutan bocah Lin ini terus ditambah oleh bumbu-bumbu ketakutan yang terus diberikan oleh Zhao Fan yang kembali berujar, bocah Lin, ingatlah, ketika waktumu habis dan kau tidak bisa mencapai tujuanmu, aku pasti akan memenggal kepalamu. Hihihi. Ya, mendengarkan provokasi itu membuat bocah Lin semakin takut berlari secepat mungkin. Ditambah di sini Zhao Fan juga kampret memang. Ia terus-terusan menakut-nakuti bocah Lin itu karena memang setiap 1 jam sekali Zhao Fan terus memberikan suatu peringatan. 3 jam lagi. 3 jam tersisa waktumu. Tak lama setelahnya, ya, 2 jam lagi. 2 jam tersisa. Tekanan waktu yang terus-terusan diucapkan oleh Zhao Fan membuat bocah Lin semakin terdesak. Mentalnya juga semakin rusak dan ketakutan akan kematian itu benar-benar telah menghancurkan mentalnya. Tapi di sini bocah Lin, ia mendapatkan sedikit harapan ketika ia melihat ada sebuah cahaya di ujung jalan. Dan ia juga tahu di balik cahaya itu ada sebuah portal yang memang ia cari. Tapi waktu yang dimilikinya tidaklah banyak karena di sini waktu yang dimiliki oleh bocah Lin itu hanya tersisa 1 jam lagi. Dan itu juga memaksa bocah Lin yang tidak dapat menggunakan Yuan Qi-nya. Ia harus melompat dari atas bukit hanya untuk mencapai portal kayu yang ada di bawah sana. Tapi sayangnya karena ia tidak lagi memiliki Yuan Qi, karena memang Yuan Qi-nya telah disegel oleh Zhao Fan, begitu bocah Lin itu mendarat, krak! Ya, boom! Bocah Lin itu harus terjatuh akibat kakinya patah karena ia harus melompat dari atas bukit. Sedikit lagi, tinggal 1 langkah lagi. Aku hampir sampai, ujar bocah Lin yang telah melihat portal kayu itu ada di depan matanya. Itu portal kayu. Aku bisa kembali hidup. Aku menang. Aku akan tetap hidup, ujar bocah Lin yang terus berayap menuju portal kayu itu. Aku akan tetap hidup, ujar bocah Lin itu yang mencoba untuk membuka portal itu. Tapi sayangnya ketika ia ingin membuka portal itu dengan Qi yang ada di tangannya, hop, tangan bocah Lin itu dihentikan. Dan jelas ia dihentikan oleh Zhao Fan yang tersenyum manis melihat ke arah bocah Lin itu. Kenapa? Aku telah sampai. Aku sudah menang, ujar bocah Lin itu. Maaf, waktumu telah habis, ujar dari Zhao Fan. Tidak, aku telah sampai. Ya, andaikan kau berlari lebih cepat lagi, kau hanya perlu 1 langkah lagi untuk kembali dengan selamat. Tidak, sayang sekali. Tidak. Ya, di sini bocah Lin itu pun mati mengenaskan dengan harapan yang ada di depan matanya. Dan tak lama setelah kematian dari bocah Lin itu muncullah Yanfu yang bertanya, apakah dia mati? Dan bagaimana bisa ia mati seperti ini? Ketakutan, kelelahan, dan juga keputusasaan. Iya, bocah itu mati karena hal itu. Aku telah memberikannya rasa takut dan juga harapan. Dan aku juga telah menyegel kultivasinya hingga ia hanya dapat menggunakan kekuatan dari fisiknya dan berlari sekuat tenaga. Yang pada akhirnya aku akan menghancurkan harapannya dan juga membuatnya benar-benar merasakan rasa putus asa. Semua harapan yang ada di hatinya itu berubah menjadi sebuah kesedihan tiada batas.
Kejutan menjadi suatu ketakutan, semuanya terjadi. Semua itu terjadi begitu cepat hingga emosi itu menyerang pikirannya dan itulah yang telah merenggut nyawanya. Hihihi. Tapi setelah melihat kematian yang begitu tragis yang menimpa bocah Lin, membuat Yan Fu pun bertanya, "Pelayan Zofan, apakah bocah kuning ini dapat sampai ke tempat ini hanya dalam 1 hari aja?" Hihihi, ya, anak ini memiliki potensi yang cukup besar. Anak ini memang telah memenuhi gelarnya sendiri. Dan memang ia cukup cepat dan bisa mencapai tempat ini hanya dalam waktu kurang dari 2 jam. Tapi karena aku telah katakan sebelumnya kalau ia akan kalah, maka dia pasti akan kalah. Hihihi. Forest Flying Dragon, naga tercepat di antara 6 naga dan juga 1 phoenix itu. Pada akhirnya ia mematahkan kakinya dan mati. Mati karena kelelahan. Hihihi. Ini sungguh sangat luar biasa, bukan? Bukankah ini adalah cara terbaik untuk dirinya mati? Hihihi. Ujar Zofan dengan senyum iblisnya yang membuat bocah Yanfu ini sadar kalau Zofan ini benar-benar adalah seorang iblis. Dan selesailah alur cerita dari Magic Emperor minggu ini dan sampai jumpa di minggu depan untuk Magic Emperor. Kayaknya memang cuman Magic Emperor lah yang MC-nya nih nggak naif dan juga kejam serta jahat dan nyebelin juga. Dan cobalah rekan-rekan kalau ada yang tahu kan judul yang bisa yang seperti ini gitu loh, yang MC-nya kejam gitu kan. Kita coba tulis di kolom komentar, nanti kalau dia bagus kita bahas juga. Tapi belum ada yang bahas ya gitu. Dan sampai jumpa di minggu depan dan happy weekend untuk kita semua.